Tolong malam ini datang dan bawa barangnya yang punya Pak Ustadz. Ketika uang keluar 100 miliar, Pak Ustadz 30%. Jaminannya itu tadi, si Jenglot itu bisa kembali ke bumi yang benar. Katanya konon juga saya dengar kalau sudah disempurnakan, dia akan memberikan jaminan uang. Pernah saya dapatin dari salah seorang ya mantan anggota dewan saat itu. Nah saat itu saya dan Agus tuh dikenalkan lah ke salah satu, ya kebetulan dia seorang PNS. Nah dia sudah banyak berburu barang-barang seperti itu, katanya dari tahun 80-90 sampai tahun 2000-an lah gitu. Padahal dalam hati saya, barang yang mungkin hal kayak gini nggak mungkin lah didapatkan dengan mudah gitu. Tapi kok begitu antusiasnya si PNS ini. Di bawah langit yang redup temaram, terdengar kidung mantra bertaut dalam. Batara Karang muncul dari dalam bayang, menjejak tanah dengan langkah yang kasar. Beri kami uang, ucap para manusia tersesat yang telah terbutakan oleh gelapnya dunia. Ritual dengan media Batara Karang ini disaksikan oleh Abah Aceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, bagaimana? Sudah buka puasa? Mudah-mudahan sudah ya, dan puasanya tamat sampai 30 hari. Hari ini ada Abah Budi Aceng Ya. kembali hadir di Malam Mencekam ya. Video sebelumnya yang ini nih, jadi yang belum nonton nanti setelah ini nonton lagi. Siap. Sobat, Abah Aceng ini punya kisah tahun 2008 sampai 2018 ya Bah? Betul. Lama juga. Jadi ini kalau dijudulin tuh apa ya? Lika-liku Jalan Sesat Pemburu Batara Karang. Waduh. Ya. Seperti itulah Bah ya? Ya seperti itulah. Jadi Abah ini berburu Batara Karang, entah buat apa tuh nggak tahu. Entah asli atau enggak ya nantilah sobat yang menilainya. Ya. Kesibukannya apa Bah? Sibuk apa sekarang? Kesibukannya Cari jenglot juga? enggak, sekarang mah udah enggak. Wartawan foto lah saya kalau ketika masa lalu saya lah di bidang media Jadi gede di wartawan ya. di wartawan. Baik sobat, mudah-mudahan sehat selalu ya. Ya amin. Sampai lebaran nanti. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Abah Aceng. Bang ini kisah dalam perjalanan spiritual saya sekitar tahun 2008. Di tahun 2008 tuh kebetulan saya masih berkutat di bidang media karena suka dengan yang namanya kisah mistis atau barang antik lah. Nah kebetulan ada teman saya, ketika bertemu saat itu teman saya itu yang bernama Agus tuh memberikan satu penawaran lah, bentuknya seperti apa itu barang antik yang saya tidak tahu. Ternyata dia memperlihatkan barang itu seperti boneka yang rambutnya panjang dan bersiung dan semuanya sangat tidak biasa saya lihat boneka itu. Nah si Agus itu bilang bahwa ini yang namanya barang antik Jenglot atau Batara Karang katanya gitu. Nah dari perkenalan itulah saya sangat begitu menarik perhatian saya karena Agus itu bilang bahwa ini akan memberikan yang namanya uang kalau memang barang atau jenglot ini bisa disempurnakan lah gitu, seperti itu. Nah saat itu saya dan Agus tuh dikenalkan lah ke salah satu, ya kebetulan dia seorang PNS. Nah dia sudah banyak berburu barang-barang seperti itu,
katanya dari tahun 80 90 sampai tahun 2000-an lah gitu. Pertama kali melihat yang namanya seorang PNS dengan begitu semangatnya mencari barang seperti itu. Padahal dalam hati saya barang yang mungkin hal kayak gini nggak mungkin lah didapatkan dengan mudah gitu. Tapi kok begitu antusiasnya si PNS ini. Nah ketika berkenalan ceritalah yang namanya Pak Sutrisno ini. Begini, Ceng, kalau jenglot itu tingginya kurang lebih 10 sampai 15 cm. Tapi kalau Batara Karang itu tingginya cuma 5 cm. Nah dari obrolan itulah saya nanyakan sesuatu hal. Apa yang menjadi bedanya panjang itu, apa karena apa? Pak Sutrisno, saya bilang gitu. Dia bilang dengan semangat juga, dengan bahasa yang sangat antusias lah dengan adanya saya. Gini Ceng, kalau yang 10 sampai 15 cm itu jenglot tuh ilmunya masih kurang lebih nggak sehebatnya Batara Karang gitu. Dia sampai 5 cm itu yang ilmunya konon kata orang tuh sudah ratusan tahun. Nah keilmuannya dia itu nggak mau dilepas. Karena apa? Saya bilang tanya Pak Sutris, karena apa? Ya karena dia sudah memiliki keinginan untuk sempurna keilmuannya. Jadi dia tidak bisa melepaskan diri dengan caranya dia gitu. Mungkin karena sudah menyatu lah gitu keilmuannya dia dengan itu. Nah dari situlah dia orang bilang tidak mati atau masih hidup itu tergantung dari jenglot atau Batara Karang itu sendiri gitu. Nah itu Bang Egy. Jadi saya dengan antusias juga mendengarkan bahasanya Pak Sutrisno. Akhirnya saya mencoba untuk menarik perhatian bahwa saya pernah lihat kayak gini, tapi asli atau enggaknya itu saya sangat tidak ini, saya bilang ke Pak Sutrisno. Kalau gitu nanti sama Agus aja. Nah saat obrolan itu Pak Sutrisno menawarkan, oke saya kasih waktu seminggu, saya kasih uang 1 juta untuk transport. Nah saya sama Agus tuh berarti berdua 500-an. Setelah saya dari rumahnya Pak Sutrisno mengingatkan saya itu bahwa jangan lupa jenglot atau Batara Karang bentuknya yang seperti ini. Nah diperlihatkan di fotonya itu, di foto yang pernah dilihatkan. Ini asli kayak gini seperti ini. Oh ya sudah, akhirnya Agus dan saya tuh dari hasil itu difotokopi lah barangnya. Fotokopi, dibawalah kertas itu. Nah ketika saya keliling ke suatu daerah, ke satu tempat, dari desa ke desa, banyak info yang masuk. Bahwa di sini ada, di sini ada. Nah ketika saya datangin ke tempat itu, saya sangat tidak biasa ke rumah yang tidak mewah, kok gubuk. Rumah biasa tapi kok punya ini. Nah ini pertanyaan saya karena saya tidak paham, terus kedua saya ingin tahu persis lah yang namanya jenglot yang seperti apa asli itu. Nah ketika ketok pintu itulah si ibu itu keluar, karena seorang ibu-ibu yang bukakan pintu. Nah didengar dari bahasa ibu itu, ada apa? Saya bilang, Agus bertanya, Bu maaf saya dapat info dari seorang yang namanya Ahmad, betul nggak ibu punya yang seperti ini? Diperlihatkanlah kertas itu, bentuknya ini jenglot, ada, buat apa? Gitu. Dengan wajah sinis itu saya yang akhirnya, kok begini ya? Dengan sinisnya, buat apa sih jenglot itu? Nah gitu. Nah saat itu saya diam. Akhirnya Agus tuh coba Bu saya pengen lihat, nanti saya kasih uang. Boleh Bu saya lihatkan asli atau enggak. Kebetulan yang saya dengar Agus itu orangnya bisa juga untuk memeriksa atau ngetes asli atau enggaknya. Ada hantaran goib panas atau enggaknya, Agus tuh dibilang kata mungkin menurut saya bisa lah gitu Mang Egy. Nah akhirnya dicobalah menawarkan diri untuk bisa dilihat barang itu dari si ibu itu. Nah si ibu itu mengeluarkan, akhirnya dengan bahasa ini barang saya tidak jual, tapi kalau mau digunakan silakan. Nah saat itu ketika diperlihatkan jenglot itu atau Batara Karang dari seorang ibu itu tidak ditutup,
Nah ketika diperlihatkan lah Agus ngetes. Nah saat dites itu ternyata bukan, tidak ada hantaran, tidak ada reaksi lah, tidak aktif lah bahasanya, mungkin bahasa mati lah gitu. Kalau hidup seperti apa itu, Bah? Kalau hidup tuh yang saya lihat diperlihatkan di video tuh seperti, kan ada yang bilang ditutup matanya karena merah. Kalau itu enggak gitu. Kata si Agus, Mungkin palsu juga ya. Bisa jadi. bisa jadi itu palsu, mungkin replika lah gitu. Terus yang kedua itu dadanya berdenyut. Kalau yang asli. Terus kenapa matanya ditutup tuh karena bisa menghantarkan, mungkin bahasa apa ya, menyedot lah gitu. Dan orang itu nanti akan diikutin. Katanya dengar saya waktu saya cerita ke Agus seperti apa sih kendala kayak gini tuh, karena ketakutan dengan kenapa ditutup matanya gitu. Nah akhirnya Agus memberikan uang seadanya 20 ribuan lah kalau nggak salah. Nah akhirnya, Bu maaf saya cuma cukup lihat aja, nanti kalau ini saya datang lagi ke ibu untuk kerjasama. Itu untuk bahasa basinya lah seperti itu. Pergilah saya dengan Agus tuh. Jadi Agus ini punya keahlian spiritual ya? Betul. Jadi bisa mendeteksi begitu? Betul, bisa mendeteksi itu. Kenal dari mana, Bah? Agus itu salah satu teman dari teman saya. Waktu itu dia pernah ngadain acara misteri lah gitulah di satu tempat. Dia memperlihatkan barang-barang yang kayak seperti apa ya, benda-benda yang unik lah, seperti ada, ya maaf nih saya sebutin, ada Barang-barang rantai babi, klinik gitu ya? terus apa tuh bambu petuk, terus apa lagi, banyak hal lah yang diperlihatkan. Bisa disebut Agus. kolektor juga Agus ini? Bisa, jadi kolektornya tidak kolektor Barang-barang mistis ya? tidak kolektor hebat lah punya uang, tapi dia taruhlah sebagai apa ya namanya, broker lah gitu. Nah seperti itu Mang E. Jadi setelah saya mengikuti Agus bahwa barang ini bagus atau enggak tergantung dia, ketika barang itu bagus atau enggaknya, aktif enggaknya, itu Agus yang bisa mencari. Makanya dipercayalah sama Pak Sutrisno ini gitu. Nah saat berjalan taruhlah minimal 3 bulan saat itu, saya dengan Agus itu menemukan sesuatu hal yang menurut saya ini keaslian. Karena satu, teman saya itu dulu bapaknya pernah mendapatkan barang itu gitu, tapi asli enggaknya saya penasaran saat itu. Akhirnya saya datanglah ke Agus, Gus coba ke rumah teman saya di salah satu makam keramat, dekat makam keramat rumahnya. Datanglah saya ke sana. Ini loh barang yang disebut yang namanya batara karang. Dia bilang batara karang bukan jenglot karena kecil ukurannya. Diperlihatkan saat itu. Dan Agus pun kaget juga karena kalau hal-hal kayak gitu pasti yang namanya yang hidup atau apa yang aktif itu biasanya konon katanya pakai ditutup matanya, itu yang aktif. Nah itu yang oh ini. Jadi hal-hal yang saya dapetin dengan Agus itu banyak hal yang mungkin tidak satu lah barangnya. Semua dibilang kata Agus bodong buatan lah gitu, tidak 100%. Nah ini yang saya akhirnya mencoba untuk mencari yang lebih detail sampai keluar. Contohnya ke Kuningan sampai Majalengka, dan semua yang saya dapetin semua Agus bilang tidak asli. Perjalanan dari tahun ke tahun, dari 2008, 2009, 2010 sampai 2015 itu pernah saya dapatin dari salah seorang ya mantan anggota dewan saat itu. Dia punya rekanan dukun juga. Dia bilang ada teman saya tapi masih hidup atau enggak, coba kita datangin aja. Nah saat itu saya bertiga lah sama salah satu mantan anggota dewan ini pergi ke suatu tempat di mana teman saya itu temannya anggota dewan itu punya. Nah ketika dicek sama persis barangnya apa yang dilihat dari sebelumnya, Bang E. Barangnya tidak cocok lah, tidak sesuai apa yang diharapkan. Ketika dicek di hantaran panasnya kok tidak ada gitu. Dan itu pun tidak ditutup gitu. Nah dari hasil penelusuran itu saya dengan Agus ini terus mencari sampai ibaratnya walaupun bahasa lelah, karena saya pun kok begitu antusiasnya gitu. Dan itu pernah salah satu dari teman saya bawa dari temannya, ini saya bawa barang Gus, ini barangnya
konon katanya bisa menghasilkan uang. Cuma ketika mau sempurna orang itu keburu mati. Jadi uang itu akhirnya lenyap. Itu cerita dari seorang yang bawa itu. Nah ketika Agus bawa ke tempat Pak Sutrisno saat itu, Pak Sutrisno melihat sesuatu hal yang mungkin bahasanya sama nih yang saya punya dulu. Ternyata Pak Sutrisno juga koleksi. Setelah dia dapetin berapa puluh, tulislah bahasa 5 juta sampai puluhan juta, ternyata semua tidak asli gitu. Karena ya mungkin bahasanya ketipulah, banyak ketipunya lah Pak Sutrisno. Tapi tidak mundur bahasa gitu. Pak Sutrisno tetap mencarinya gitu Mang E. Ini Pak Sutrisno apa tujuannya dia cari jenglot atau batara karang ini? Untuk Itu dijual tadi. atau di apa? Diritualkan untuk mendapatkan uang, iya. Dimaterialisasi itu. Iya, dimaterialisasikan gitu. Jadi bahasanya sih mencari dukun yang hebat, nanti barang itu bagus. Nah, nanti akan disempurnakan Mang E. Nah, bahasa sempurna itu jaminannya itu tadi. Si jenglot itu bisa kembali ke bumi yang benar. Katanya konon juga saya dengar kalau sudah disempurnakan, dia akan memberikan jaminan uang. Iya. Nah, uang itu nilainya bukan ratusan juta, miliaran. Ya. Seperti kisah Kang Dedi itu ya. Oh gitu ya. Yang video ini nih. Apa menghadirkan uang begitu ya? Menghadirkan uang gitu. Nah, itu yang saya tahu itu ya itu tadi uangnya tuh bentuknya dus-dusan. Ratusan ribu dus-dusan gitu seperti itu. Itu bahasa foto yang saya lihat ketika Agus pertama kali memperlihatkan ke saya seperti itu. Nah, uangnya seperti ini nanti kalau dapetin dari yang namanya jenglot atau batara karang Ceng gitu. Nah, hasil dari obrolan itulah saya mungkin sampai berapa tahun ke sini dengan Agus nih sangat-sangat antusias lah mencari uang itu. Memang sangat seru lah bahasanya sih saya mencari kayak gitu. Teman saya sampai bilang, emang nggak takut cari barang gitu tuh, itu goibnya tuh sangat seram Ceng. Kalau memang asli itu ente pulang nggak selamat, karena tidak semua orang tuh bisa. Karena ada dua alternatif, barang itu dipakai untuk disempurnakan atau dipakai oleh barang dukun santet. Hanya seperti itu. Nah, info-info kayak gitu saya masa bodoh lah Mang ya. Masa bodoh saya terus melanjutkan pemburuan itu. Ketika saya 2015 itu ada beberapa kali saya ketemu sama orang memang asli. Dan asli itu dia sangat tidak menjualnya. Dia bilang asli tapi tidak diperlihatkan barang itu. Tapi dia bilang asli. Ada salah satu tempat itu barangnya asli. Itu di daerah Gunung Jati. Dia seorang dukun. Dia rumahnya di dekat pantai. Rumahnya gubuk. Tapi dia punya barang bagus. Dia sampai cerita bahwa kalau pengen lihat harus punya modal. Modalnya tidak 1 juta 2 juta, di atas 10 juta. Jadi buat nonton tuh uang nonton dulu. Itu 10 jutaan. 10 jutaan lah yang waktu itu saya dengar 10 juta sini saya akan lihatkan. Nah saat itu Mang ini kejadian yang sangat mistis dan pertama kali saya lihat. Memang dukun ini sakti Mang. Ketika saya datang saat itu, kebetulan rumahnya itu masih pasir, tidak ada tehel keramik itu Mang ya. Saya datang ke situ dengan teman saya diantarin bertiga itu. Ketika masuk rumahnya, itu ada tamu. Yang satu mukanya Cenas, yang satu Jawa lah gitu. Apa itu mediatornya saya nggak tahu. Nah ketika dengar percakapan itu bahwa hari bahasa Jawanya tuh, lamun itu pengen weru barangnya isun, gitu. Duit pira. Lamun langkah duit sih belum usah mana lah. Kata dia, kalau kamu mau lihat barang saya, ini asli, kamu punya duit berapa? Saya tidak sembarangan mengeluarkan barang ini. Kalau nggak punya duit percuma, pulang aja. Akhirnya Cicina itu bilang, Mbah, saya bawa uang 10 juta. Kalau Mbah liatin barang itu, saya siap kasih uang ini 10 juta. Dengan catatan, saya mau kerjasama dengan Mbah dari barang Mbah yang punya. Ini 10 juta untuk saya lihat aja. Saya ikhlas. Nah, orang Cina itu ngomong seperti itu.
Nah ketika saya dengar bahasa dia ikhlas, saya pengen tahu. Karena posisinya itu lampunya lampu 5 watt yang kuning itu. Jadi jadi saya mungkin rada remang-remang karena posisi si dukun tuh menghadap persis di belakangnya, depannya saya tuh orang Cina itu. Gitu. Jadi ketika itu dia dengan tekniknya atau dengan keilmuannya dia datang dengan mengeluarkan bahasa barang itu keluar dari biliknya, Bang. Gubrak di meja itu, brak. Nah, ketika kotak itu di depannya si orang Cina dan mediatornya itu tidak dibuka. Nah, ini barang saya dengan kehebatannya, brak, ngeluarin, brak, gubrak, ada di situ. Jadi 10 juta belum cukup untuk melihat, cuma saya datangkan nilai 10 juta itu kecil lah, banyak orang jenderal segala macam. Nah, bahasa jenderal ini saya sangat bahasa perjalanan itu, oh jenderal juga make buat apa gitu? Apakah hal-hal yang di luar dari apa kebiasaan lah orang, kenapa gitu? Akhirnya kotak itu akhirnya diperlihatkan sedikit, tidak semuanya. Sini si dukun itu simbahnya, sini lihat, hanya sebentar. Matanya ditutup. Ya cukup. Sini 10 jutanya. Saya cukup memperlihatkan itu. Kalau mau kerjasama nilainya bukan segitu. DP dulu 100 juta ke saya akan ritualkan. Waduh, saya punya uangnya 10 juta. Kata si Cina itu. Jadi ketika saya dengar suara percakapan dua orang ini antara si dukun dengan si orang Cina, ini menarik perhatian, bentuknya seperti apa, apakah tetap ditutup atau terbuka gitu. Nah saat itulah ketika orang itu pulang, si tas itu yang isinya 10 juta udah di tangan Simbah, dia pulang. Jadi dia hanya memperlihatkan saat itu, mempertontonkan bentuk barangnya saja udah dengan nilai 10 juta. Saya kaget, waduh. Akhirnya Agus bilang, Pak Sutrisno berani enggak? Gitu. Ya sudah, coba tanyain. Akhirnya saya dengan Agus dan juga teman saya yang dekat rumahnya dengan dukun itu, dekat pantai itu, mencoba untuk menjelaskan sedetailnya ke Pak Sutrisno. Bahwa yang datang itu orang Cina dengan nilai uang 10 juta hanya memperlihatkan bentuk jenglotnya tidak 100%, hanya sedikit karena kotak itu ditarik hanya diperlihatkan sedikit. Yang benar Gus, tanyain ada sama Aceh. Benar Ceng? Iya. Tapi yang 10 juta itu lenyap Pak Sutrisno. Dia minta 100 juta mau diritualkan, silakan diritualkan. Tapi dengan nilai 100 juta. Akhirnya dengan bahasa mikir Pak Sutrisno dengan wajah yang tegang dan juga semangat, antusiasnya masih ada. Coba nanti saya coba gini Gus, Ceng, saya coba mau pinjam uang ke teman saya. Kalau memang ada, saya coba untuk ngasih uang 100 juta untuk diritualkan. Nah, kurang lebih seminggu kita tetap mencari, bukan ke sana itu A1, Agus bilang ini A1. Saya cari yang lainnya, kira-kira mungkin sampai seminggu, tetap barang itu tidak A1. Konon dengar cerita bahasa bahwa si Pak Sutrisno mendapatkan uang 100 juta pinjaman dari temannya. Diteleponlah saya melalui Agus. Gus, kamu sini Gus, ke rumah. Kamu lagi sama Aceng? Iya, udah sini aja ke rumah. Akhirnya saya dengan Agus pergilah ke rumahnya Pak Sutrisno sekitar jam 4 jam 5 kalau nggak salah Mang Ei. Nah disitulah kita ngobrol, diperlihatkan uang 100 juta pinjaman dari temannya. Besok siap berangkat ke tempat yang dituju. Itu yaitu di daerah Gunung Jati dekat pantai itu Mang Ei. 7:30 malam Mang Ei. Saya Agus dan Pak Sutrisno datang ke rumah yang dituju itu. Saya tanpa teman saya, tapi saya tahu jalannya. Saya datanglah bertiga ke sana. Dan ternyata Mang Ei, rumah itu tidak ada, Mang. Maksudnya
orang yang yang kemarin tuh kita diperlihatkan yang namanya jenglotnya dengan orang yang minat, yaitu orang Cina. Rumah itu tertutup dan tidak tahu menahu sekitar tetangganya. Jadi saya pun kaget. Saya tanya, Bu, maaf, Arikin bapakin mbakin anak wonge beli. Usuwe Pak, us blining kene. Oh, jadi ya kosong rumahku sebenarnya ki. Enggak, kemarin saya seminggu yang lalu ke sini. Oh ya embu ya. Nah, situ Mang Dari situlah saya dan Pak Sutrisno kaget dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Karena tidak ketemu langsung dengan si pemilik itu. Singkat cerita, beberapa hari ke depan lah, saya tetap mencari barang itu. Dan barang itu sebenarnya banyak di mana-mana Bang. Ketika info itu saya titip pesan, nanti kalau ada info tentang jenglot BK kasih tahu saya. Jadi saya ngasih info ke teman-teman saya. Ya ada 1-2 ya tetap bodong. Tapi ada yang pernah kejadian nih, gini Mang Ini pribadi saya, bukan barang jenglotnya yang menarik saya tuh. Orang itu melihat saya sinis, yang pemilik jenglot asli atau enggaknya nggak tahu. Tapi ketika dapat info A1 bahwa dia punya barang itu, ketika saya datangin dengan Agus, dengan permisi dengan baik-baik, mau lihat barang tersebut, orang itu sinis. Tapi sinisnya bukan ke si Agus, ke saya. Mungkin bocah siapa? Baturan teta, batur. Ternyata Agus sudah pernah berhubungan dengan dukun tersebut. Nah, info itu dari Agus bahwa makanya saya ikut ke sana. Nah, ini sinis ke saya tuh. Lamun luru makanya aja bari wongkin. Dia menunjuk ke saya Mang Loh, kenapa sih Pak? Wis lah. Saja bari kian ya, bari wongkin gagal baik. Nah, perjalanan dari 2008 sampai 2015 itu ada beberapa teman saya ngasih info, Mang ada barang bagus diserahkan ke saya Mang Barang itu saya terima tapi tidak dengan Agus. Saya sendiri mencoba untuk ngetes. Nah, saya tanya ke teman saya, punya orang yang ngerti nggak bahasa goib, kodam atau apa dari barang yang saya punya apa ini? Kaget Mang ngeri Ceng, ini jenglot Ceng. Ngeri Ceng, bisa mangan uang gini Ceng. Lah, iya. Nah, maksudnya ente punya enggak teman yang bisa ngetes ini asli atau enggak? Kalau memang asli, ini jadi duit nih. Ada Ceng. Orang tua matanya buta Ceng, dan dia pernah dipinjam untuk ngedeteksi barang itu asli atau enggak. Berapa tahun lah. Nah, sekarang coba kita ke sana Ceng. Nah, salah satu di kota Cirebon, tepatnya di daerah Kebon Pelok, daerah situ. Saya bawalah barang tersebut dengan teman saya, yang namanya Abu. Ayo Pak Abu, sana kita ke temennya Pak Abu. Datanglah saya ke sana, Bang Ketika nyampe di sana, alhamdulillahnya si Abah ini masih ada di situ. Nah, dia sambil ngerokok, matanya matanya melek tapi putih gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah Abu ki. Oh, priben kabare? Sehat, Bah. Bari siapa? Bari batur, Bah, harane Aceng. Ada apa nih, Bu? Ditanya sama si Abah. Bah, mau ngedeteksi ini, Bah. Punya jenglot. Jenglotnya bagus atau enggak? Atau aktif atau enggak? Kalau misalkan aktif, kira-kira permintaannya apa? Ya, mana? Ini dirabalah kotak itu. Diraba, terus dianya masuk. Mang masuk kurang lebih 15 menit 20 menit.
keluar lagi. Nah, di rumah si Mbah ini, Mang E, itu ada salah satu pencari barang antik juga di situ. Karena saya dengar dari teman saya itu Pak Abu. Pak, suwe tah, udah lama tah di sini. Udah lama. Gimana, dapat barang bagus nggak? Ya biasalah, belum dapat. Nah, ketika ngobrolnya teman saya Pak Abu ini dengan tamu di situ, Abah itu keluar membawa kotak itu lagi. Dia bilang, ini masih aktif. Ini umurnya 350 tahun. Namanya Abdullah, Pak Abu. Dia mau menukar hidupnya dengan catatan menyediakan darah orang yang mati, bukan darah yang hidup, darah yang mati. Yang mati carinya gimana, kata Pak Abu nih. Ya terserah, tapi dia mintanya seperti itu. Dia terkendala, kena kutukan, tidak bisa masuk ke rumahnya. Ceng, Pak Abu itu bilang, tuh dengerin Ceng, ini asli Ceng, cuman kendalanya dia diikat. Untuk melepaskan itu dia harus minum darah dari orang yang mati. Saya bilang ke si Mbah itu, Mbah, kenapa mesti orang mati? Nggak tahu maunya itu, dia ngomong ke saya gitu, silakan siapkan darah dari orang mati. Akhirnya saya berpikir, ya susah ya Pak Abu. Bilang saya ke Pak Abu, ke teman saya itu, kalau untuk nyediain darah dari orang mati. Udahlah, cukup infonya aja Pak Abu. Ya oke. Setelah dari rumah Simba itu, saya pergi pulang masing-masing. Saya pulang ke rumah, Pak Abu pulang ke rumah. Besoknya ada teman saya, kebetulan saya masuk grup Antik Cirebon, Abah Anto lah. Nah Abah Anto itu bilang, siapa yang punya barang jenglot atau batara karang, tunggu japri ya. Nah, karena saya punya barang tersebut, saya japri Mang E. Abah Anto, saya punya, tolong Kang difotoin lah barang itu, jebret. Kurang lebih 3 foto saya kirimin, depan, belakang, mata, tapi itu ditutup. Si batara karang atau jenglot itu kecil, ditutup matanya sama kain. Akhirnya kurang lebih ya seminggu kemudian diteleponlah saya sama Abah Anto itu. Kang Aceng, saya mau ke rumah habis asar bersama teman-teman, mau lihat barangnya Kang Aceng, jenglot atau batara karang ini. Jam 4 habis asar datanglah satu mobil, kurang lebih 7 orang Mang E. Saya bingung karena kursi saya cuma 3 di teras, jadi saya pinjam tetangga Pak. Kursi itu menyediakan 7 orang itu. Saya duduk dari kursi saya sendiri. Akhirnya ada beberapa orang di situ, salah satunya perempuan Mang E. Ini dukun perempuan. Jadi yang datang saya itu dukun semua Mang E. 7 orang tuh dukun. Dites salah satu-satu dukun 7 orang ini, kebenarannya atau ABCD-nya. Ketika diperlihatkanlah barang saya Mang E, dukun-dukun tersebut tidak banyak bicara Mang E. Diam, cuma ngedehem. Yang satu ya bagus, satu terakhir yang ketujuh itu perempuan. Dia bilang gini, saya nggak bilang ini asli atau enggak, tapi nanti guru saya mau video call dengan guru saya yang ada di Banten, kata si perempuan ini, dukun perempuan. Diteleponlah gurunya si perempuan itu, dukun perempuan itu Mang E, video call. Assalamualaikum Mbah, ini ada barang, coba diperlihatkan barangnya, kata gurunya yang di Banten. Coba dites, dipegang, kamu gunting rambutnya yang punyanya. Saya kaget,
dengar suara dari jauh si gurunya si perempuan itu. Ya udah Mbak, makasih. Tutup. Ngomonglah si guru si dukun perempuan tuh. Kang, hampura punten, boleh dites nggak ini? Kalau memang dites ini potong rambutnya tidak mempan, berarti asli. Saya tidak mengiyakan, Mang E. Maaf Bu, kalau soal kayak gitu saya tidak mau menuruti apa kata gurunya. Sekarang ibu lihat asli atau enggaknya, itu ibu punya keilmuan ya. Mangga kalau memang hari ini tidak bagus barangnya atau harus saya ibu ngelakuin saya harus potong rambut dengan saya tidak setuju. Punten nih Kang Abanto ya, jadi saya permintaan ibu ini saya nggak mau kok barang dipermainkan seperti itu, saya dipotong nanti apa kata mereka itu. Makanya saya jaga diri saya dengan bahasa, oh maaf kalau soal itu saya nggak akan menyetujui permintaannya si gurunya perempuan itu, Mang E. Karena kan ingin membuktikan itu asli atau enggak. Ya kalau mau membuktikan kan dia punya keilmuan, Mang E. Kalau menurut saya, kalau contohnya si Agus, hantaran panasnya iya atau enggaknya. Makanya saya bilang dari 7 orang ini, Mang E, hanya 1 orang ini perempuan guru dukun perempuan ini menyatakan dia telepon dulu ke gurunya dan video call dan menyatakan bahwa coba dites. Nah saya tanya yang 1 sampai 6 itu kenapa nggak menyatakan bahwa ini asli atau enggak? Berarti kan nggak mampu nih, atau ini modus gitu, Mang E. Modus aja gitu. Jadi saya udahlah cukup sampai di situ obrolannya, saya nggak menyetujui untuk potong rambut saya. Saya tutup, tidak close, tidak mau berhubungan lagi. Abah Anto pun minta maaf atas permintaannya si ibu itu. Saya bilang nggak apa-apa, tapi saya nggak mau. Kenapa? Jangan hanya kayak gitulah, saya bilang gitu. Takutnya kalau ada apa efeknya, saya kalau memang itu masuk nanti, maaf nih Mang E, ada apa-apa dengan kodam yang ada di sekitar saya masuk ke itu, bisa menghantam ibu itu gitu, dengan cara mengetes rambut itu. Karena hal-hal kayak gitu kan di luar perkiraan, Mang E. Yang namanya goib itu sangat sangat halus, sangat dalam artian dekat lah dengan hal itu. Kalau misalnya tidak terima dengan omongannya si ibu ini, mungkin goib itu akan nyerang ke ibu itu dengan cara apa gitu. Apalagi menyuruh rambut yang bukan ya perjanjiannya seperti apa, belum apa-apa sudah begini. Nah ini Mang E, ini bisa aja hidup Mang E, karena hal itu tuh bisa dimasukkan barang itu, Mang E. Saya akhirnya berjalan lagi seperti biasa dengan Agus. 2017 saya sudah tidak lagi Mang E dengan Agus, karena saya pikir mungkin bahasa ketemu barang-barang yang tidak sesuai lah, barang A1 atau A berapa lah, tidak sesuai. 2018 klimaknya Mang E, ini sangat dahsyat Mang E. Saya merasakan sesuatu hal yang interaksinya sangat hebat sekali Mang E. Saya dapat barang dari teman saya namanya Ustadz Fahrudin. Dia bilang, Kang Aceng, saya punya barang bagus. Ini dapat dari santri-santri saya. Ketika santri saya tirakat di satu tempat, ada barang ini. Kang Aceng, saya mau ke rumah boleh nggak? Sore itu sekitar jam 4 jam 5 datanglah ke saya dan bawa barang itu Mang E. Saya nggak mau ngelihat Mang E, udah cukup lah saya bilang, ini barang di kotak. Iya, saya bilang, Pak Ustadz dapat dari mana? Ya itu tadi saya bilang dari santri saya yang hasil tirakat. Nah dapatnya itu barang itu ada di pohon. Ketika diambil itu bentuknya seperti itu. Nah kotak ini baru saya bikin. Oh gitu. Ketika mau dibuka saya bilang, Pak Ustadz jangan dibuka sekarang, nanti malam kita ketemuan gimana? Di mana? Di satu tempat. Ada orang bilang dukun ini bisa menyempurnakan. Saya pernah datang ke rumahnya. Saya pernah bawa barang antik kayak seperti bambu petuk. Nah dia malam bilang kalau bisa jenglot atau batara karang, itu yang hasilnya jelas. Nah itu Pak Ustadz bilangnya seperti itu ke saya. Ketika barang itu
saya dengan Ustadz Fahrudin datang ke rumahnya sekitar jam 8, itu sudah ngumpul banyak orang. Ada kurang lebih 7-8 orang di situ. Nah ini Mang E, saya sangat tertariknya bahwa dukun itu sebut aja Mbah Wira. Mbah Wira bilang, bawa apa Ceng? Ini Mbah yang bilang, Mbah bilang cari jenglot atau batara karang. Berapa itu mau dijual? Ini kebetulan yang punya Pak Ustadz. Silakan aja langsung, Mbah bilang ke Pak Ustadz. Akhirnya si Mbah nanya ke Pak Ustadz, Pak Ustadz mau dilepas berapa? Mahar berapa? Mas kawinnya berapa? Jenglot ini mau dilepasnya. Hapunten Mbah, kata Ustadz Fahrudin, saya tidak mau jual, tapi saya mau kerjasama bentuknya. Kalau misalkan dilihat sama Mbah iya ini asli atau enggaknya, silakan. Nah saat itu kurang lebih 2 meter lah antara saya dengan Mbah, dengan Ustadz Fahrudin mendekati Mbah itu, bawa kotak jenglot itu Mang E. Dibukalah kotak itu. Si Mbah menyatakan, kodamnya udah datang di rumah saya. Ini bisa. Nanti saya cari waktunya kira-kira hari apa. Jangan sekarang, kebetulan saya lagi banyak tamu. Selang seminggu diteleponlah saya. Ceng, tolong malam ini datang dan bawa barangnya yang punya Pak Ustadz. Saya teleponlah ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, nih si Abah, si Mbah ini telepon saya, mau rencana malam ini mau diritualin. Pak Ustadz datang ke rumah saya, nanti saya bareng-bareng ke rumahnya si Mbah. Saat itu saya datang ke rumahnya si Mbah dengan Pak Ustadz tuh sudah banyak orang lagi. Ada lebih dari 7, ada sekitar 15 orang lah di situ. Karena di sana tuh ada yang jual barang antik juga, macam-macam. Ada bambu, ada batu segala macam lah, anti inilah, anti itulah. Nah ketika si Mbah itu datang, ada asistennya si Mbah sudah menyiapkan yang namanya suguhannya. Bentuknya itu dia cerita, saya udah beli barang yang untuk persiapan ritualnya, 2 gan, bunga, kopi manis, kopi pahit, darahnya udah disiapin. Semoga malam ini berhasil, sukses. Pak Ustadz, ikhlas nggak nih? Ikhlas. Jadi aturannya Pak Ustadz dapat 30% dari hasil nanti penyempurnaan dari jenglot ini. Ketika uang keluar 100 miliar, Pak Ustadz 30%. Tuh bahasa si Mbah itu minimal misalnya 100 miliar tuh 30%. Nanti saya yang akan mintanya Pak Ustadz. Nah, ketika barang itu dibawa sama asistennya dan masuk ke ruangan tertentu, saya pun mengikuti dengan Pak Ustadz. Barang itu disiapkan di suatu tempat, depannya itu kain putih, ditaruhlah itu jenglot yang di kotak itu Mang E. Taruh, dibuka, akhirnya si asisten nyuruh ke saya, tolong Kang keluar dulu ya Kang, saya mau untuk mendeteksi semuanya supaya aman. Bukan saya, nanti Abah yang meritualkannya, yang menyempurnakannya. Keluar dari kamar itu dengan Pak Ustadz, saya duduk kurang lebih jarak dari kamar ritual itu kurang lebih ada 10 meternya, karena itu bentuknya lorong. Saya duduk dengan ngopi di situ, makanan banyak dan banyak orang juga di situ. Teng jam 12 itu asistennya keluar. Dia berbisik ke si mbahnya, ke gurunya itu, kalau nggak salah asisten itu, bilang, saya dengar ya apa ya, sayup-sayup lah, barang ini mulai panas Mbah.
Kata si mbahnya maksudnya gini, Cok coba kamu dulu obrolin, jangan sampai pergi dulu, saya mau menyediakan apa yang dia mau. Nah ya udah mbah, pergilah si asisten itu ke ruangan tersebut. Saya, Pak Ustadz dan orang-orang itu menyaksikan. Masuklah si asisten itu ke ruangan tersebut. Nah di ruangan tersebut Abah Wira itu menghadap ke kamar itu, jadi berbalik ke sana, tadi menghadap ke kita, berbaliklah ke ruangan itu di lorong. Dia dengan komat kamit kurang lebih setengah jam itu suara seperti apa ya, suara yang sangat tidak biasanya, ada sesuatu hal yang burung semua bergerak. Terus jendela pintu yang di depan ngebuka, kayak ada angin masuk. Terus ada beberapa keris pun jatuh di sekitarannya dekat si mbah itu, jatuh. Tiba-tiba keluarlah asisten itu dengan merondang Mang E, dan itu penuh darah mulutnya Mang E. Merondang, bah panas bah, merondang sampai akhirnya minta air bah, tolong minta air. Nah dikasihlah air itu aqua, sampai darahnya ngucur, wah tolong bah. Akhirnya si Abah itu berangkatlah, berenjaklah ke ruangan tersebut, dan dia berjalan dengan santai masuklah ke ruangan tersebut. Di pintu ditutup, mungkin akan menyempurnakan yang namanya enlot itu. Saya hitung kurang lebih 5 menit sampai 10 menit tidak ada bahasa seperti kekhawatiran atau tegangnya seperti yang sebelumnya lah. Senyap. 20 menit kemudian baru semua itu, maaf nih, itu yang namanya lukisan depan saya. Wah, terus si burung yang di luar perkut itu jatuh, bubrak. Keris itu saya kayak seperti tampar, brak, pada jatuhan semua, brak. Astagfirullahaladzim. Nah di situ mulai tegang. Di sana Mang E, di pintu, bawah pintu itu dengan di atas itu di angin itu keluar asap Mang E. Astagfirullahaladzim. Masalah Pak Ustadz gimana? Aduh nggak tahu nih. Wah itu Mang E, suara pecahnya gelas, udah kedengar, nabrak ke pintu, wadah. Ini si asisten itu pingsan Mang E, saya lihat tuh. Saya pun sudah tidak berpikir gimana lah Mang E, karena apakah harus pergi atau gimana, ini takutnya nyerang, karena 2-3 orang tuh udah pergi Mang E, ketakutan 3 orang tuh pergi. Nah itu Mang E, jadi saya dengan Pak Ustadz sambil menunggu si Mbak itu di kamar itu seperti apa. Kita tunggu aja Ceng, kita tunggu aja, pengen tahu. Nah, itu suasana bener, itu lampu yang tadinya yang lampu mahal itu yang bisa gantung kayak lampu gantung tuh pecah. Astagfirullahaladzim. Itu suasana lukisan Nyi Roro Kidul yang di Simbah jatuh, yang di sebelah kiri itu lukisan kaca juga jatuh. Pokoknya suasana itu sampai saya merinding dan waduh, mengerikan lah. Sejam kurang Mang E, ketika kejadian itu sampai saya tinggal berapa orang lagi di situ, kurang lebih 4 orang 5 orang dengan asisten yang pingsan itu, asistennya si dukun itu keluar Mang E, si Mbah itu dengan darah semua bajunya Mang E, semua dari sini sampai mata itu sampai keluar, sampai terus pingsan Mang E, sampai astagfirullahaladzim. Akhirnya sama Pak Ustadz sama teman-teman yang lain dilapin lah. Nah akhirnya minta tolong, panggil ibu istrinya. Padahal rumahnya kan 2 Mang E, jadi rumah depan tuh buat ritual, satu rumahnya ibunya lah, istrinya lah. Akhirnya ngetok lah, bu ini bapak bu, ini aduh, digeret lah, dibawa masuk ke rumahnya si ibu. Saya di situ kurang lebih ada setengah jamnya lah lebih setelah si
dukun si Mbah Wira itu dibawa ke rumahnya ke belakang, saya bertanya ke Pak Ustadz gimana ini? Waduh, ngeri Pak Aceng. Jadi gimana? Ya nggak tahu. Loh barangnya itu kan punya Pak Ustadz ada di situ. Waduh, saya nggak berani kalau kayak gini. Nah, situasi semakin sulit. Apakah itu mau diambil atau masih ada atau enggak? Jadi saya dengan Pak Ustadz mencoba bertahan sampai subuh, Mang E. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barulah saya pergi Mang E dan tidak mengambil barangnya Pak Ustadz. Pak Ustadz pun, Kang Aceng tinggalkan aja lah barangnya. Dah, nanti aja nanti besok atau lusa saya kesini lagi. Nah, saat itu Pak E, setelah kejadian 3 hari di rumahnya si Mbah Wira itu, akhirnya saya datanglah dengan Pak Ustadz. Nah, ketika melihat barang itu tidak ada Mang E barangnya Mang E. Ada kotaknya tapi barangnya tidak ada. Dan itu berantakan dan itu belum dibersihkan sama istrinya. Dan istrinya pun belum tidak berani ke situ. Cuman istrinya bilang, "Mangga Pak Ustadz ambil sendiri aja barangnya." Saya pun ikut saat itu. Kalau yang lukisan segala macam udah diberesin sama anak-anaknya itu, lukisan segala macam keris itu udah dibalik-balikin sana. Waktu saya datang udah beres semua itu. Terus akhirnya ke ruangan itu bau sangit kayak orang bau kebakaran, ban kebakaran, bulu kebakaran, rambut kebakaran, baunya sangit aja ruangan tersebut. Ketika ngelihat tuh dinyalain lampunya udah berantakan dan masih tercacar di situ Mang. Belum dibersihkan 3 hari itu. Saya lihat, oh Pak Ustadz mana itu cuma ada kotaknya aja Pak Ustadz. Oh gitu. Jadi ya nggak ada barangnya Pak Ustadz. Nah saat saya mau ngelihat Pak Ustadz narik, nggak usah Ceng, bukan jodoh kita nih. Yalah barang jenglot itu udah pergi ke alamnya. Keluarlah situ. Saya permisilah Mang E ke ibunya, Bu, permisi Bu. Udah lihat Bu barangnya nggak ada. Oh gitu. Ya udah. Nah dari situ Mang E perjalanan saya dari 2015 sampai 2018 ini yang klimaknya di 2018 ini, saya akhirnya berpikir bahwa tidak semua barang itu bisa menjamin Mang E. Bahasanya memberikan keinginan kita dengan memberi nilai uang yang bilang ratusan juta, miliaran. Jadi hal-hal yang kayak gitu secara pribadi Mang E, sehebat apapun ilmunya Mang E, mungkin tidak akan mampu melawan Batara Karang tersebut Mang E. Karena sampai sekarang pun tidak ada sama sekali gitu berita yang menghebohkan bahwa ia mendapatkan uang tersebut benar dapat dari hasil menyempurnakan jenglot atau Batara Karang itu. Belum bisa ada yang membuktikan ya. Tidak ada yang bisa membuktikan. Baik, jadi hasil berburu itu nol ya, nihil ya. Nol, nihil. Nggak ada hasilnya sama sekali. Tidak ada hasilnya Mang E. Nah sobat, itulah kisah dari Abah Aceng. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita agar tidak main-main jenglot atau Batara Karang. Ini berbahaya ya. Dan sobat Malam Mencekam, kita akan segera jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.